Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faursam dengan NIM 2014200038. Saya akan menjelaskan mengenai rukun, syarat, dan ketentuan gadai syariah. Sebelum kita beranjak ke rukun, syarat, dan ketentuan gadai syariah, apa sih gadai syariah itu? Gadai syariah adalah adanya akad perjanjian antara penerima gadai dan peminjam uang. Lalu apa sih rukun dari gadai syariah? Rukun gadai syariah itu yang pertama adanya marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang kedua adanya marhun bih, yaitu hutang. Yang ketiga adanya ijab qabul, yaitu sigot. Yang keempat itu adanya orang yang bertransaksi, yaitu dua orang. Yang pertama adalah al-rahn, yaitu pemberi gadai, dan yang kedua ada al-marhun, yaitu penerima gadai. Lalu apa sih syaratnya? Syaratnya itu yang pertama adalah adanya marhun, yaitu barang yang digadaikan. Yang kedua adalah marhun bih, adanya hutang. Itu adalah salah satu syarat. Yang ketiga adanya ijab dan qabul, yaitu sigot. Yang keempat adanya almarhun, yaitu penerima gadai, dan adanya rahan, yaitu pemberi gadai. Itu adalah syarat dari gadai syariah. Kalau apa saja sih ketentuan-ketentuannya? Nah, apabila misalnya kita mau menggadaikan di pegadaian syariah, biasanya kita itu dilampirkan adanya harus ada barang jaminan untuk meminjam. Jadi apabila kita tidak mempunyai barang jaminan, maka kita tidak bisa menggadai. Lalu biasanya kita melampirkan fotokopi atau identitas asli resmi lainnya. Apabila kita mau menggadaikan motor atau mobil atau kendaraan lainnya, maka kita harus melampirkan STNK asli dan juga BPKB-nya yang asli. Jadi itu adalah syarat, ketentuan, dan rukun dari gadai syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan risiko dari reksadana syariah. Manfaat yang pertama itu adalah kebebasan dalam mengurus instrumen investasi. Yang kedua itu adalah keamanan dana serta transparansi di bawah pengawasan OJK. Dan yang ketiga adalah keuntungan yang menarik dan tidak dikenakan pajak. Itu adalah manfaat dari reksadana syariah. Lalu apa sih resikonya? Resikonya seperti halnya dalam investasi lainnya, yaitu apabila misalnya berkurang nilai dari barang atau unitnya, itu akan mempengaruhi dari imbal hasil yang kita dapat. Apabila berkurang dari hasil pembelian kita, maka itu akan mengalami imbal hasil negatif, yaitu kita mengalami kerugian investasi. Itu adalah salah satu risiko dari reksadana syariah. Lalu apa sih masalah-masalah yang terdapat dalam reksadana syariah? Yaitu yang pertama adalah masalah kelembagaan. Jadi harus adanya lembaga hukum yang mengawasi dari reksadana syariah. Yang kedua yaitu hubungan antara investor. Mengapa adanya masalah dalam hubungan pada investor? Ada 4 alasan. Yang pertama itu masalah akad. Seharusnya dalam akad itu menggunakan akad mudoroba dan kirot, karena akad mudoroba dan kirot ini disepakati oleh 4 mazhab fiqh Islam. Lalu alasan yang kedua yaitu adalah bahwa reksadana syariah ini juga memperjualbelikan saham. Alasan yang ketiga bahwa saham itu adalah harta mal yang bisa kita manfaatkan untuk diperjualbelikan. Nah, oleh karena itu alasan yang keempat yang berkaitan adalah tidak boleh adanya penipuan, sebab saham ini adalah harta mal, jadi tidak boleh ada unsur penipuan atau gharar. Yang ketiga adalah kegiatan dari reksadana syariah. Kegiatan reksadana syariah itu tidak boleh keluar dari aturan syariah atau prinsip syariah, sebab apabila keluar dari prinsip syariah maka itu bukan lagi reksadana syariah. Yang keempat adalah transaksinya. Transaksi yang berkaitan itu sama halnya dengan kegiatan reksadana syariah, tidak boleh keluar dari prinsip dari syariah atau aturan syariah. Itu adalah masalah-masalah yang terdapat dalam reksadana syariah. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.